Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club Channel bareng gue Arda. Di channel ini, kita bakal ngebahas tentang Mini 4WD dan juga RC. Mulai dari unboxing, build, dan tentunya test run. Nah, di episode pertama sekarang nih, kali ini gue mau melakukan unboxing Mini 4WD yang sangat spesial. Yaitu Dash 2 Burning Sun. Kenapa mobil ini spesial? Karena sudah tergolong vintage, sangat jarang atau rare, dan yang pasti punya nilai sejarah. Oke, kita langsung unboxing sekarang. Langkah awal, kita buka box artnya. Oh ya, tadi gue sempat bilang model ini tuh model vintage karena model ini dirilis di tahun 1989. Artinya udah 30 tahun. Dan jelas-jelas udah nggak akan ada lagi di pasaran. Lanjut ke manualnya. Manualnya cukup sederhana kalau dibandingin sama Mini 4WD yang keluaran-keluaran baru. Dan baunya itu loh. Bau buku-buku di perpustakaan yang udah tua banget. Stikernya juga sederhana, belum ada metallic stiker. Dan bahannya pun agak beda ya dari Mini 4WD yang baru. Ban. Masih menggunakan ban berduri. Artinya ini didesain untuk off-road pada zamannya. Kalau sekarang kita mainin di track, ya jalannya pelan deh pasti. Pelek, gear. Untuk gear kita dapat dua pilihan rasio. Yang pertama adalah 5:1 dan juga 6,4:1. Motor, grease, dan shaft semua peralatan standar. Basicnya sama sih dengan Mini 4WD yang sekarang. Cuman jauh lebih sederhana. Jauh lebih sederhana. Bodinya Burning Sun. Sangat ikonik, sangat terkenal di era 80-an. Dan sasis tipe 1. Luar biasa sekali. Rasanya nggak afdol kalau cuman kita lihat dari luar plastiknya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi build. Ya, semua part udah dilepas dari runnernya. Supaya kita bisa lebih mudah dalam ngebangun Tamiya Burning Sun ini. Sebelum kita mulai, gue pengen ngejelasin sedikit nih tentang sasis tipe 1. Sekarang kita udah bisa lihat lebih jelas. Tadi kan masih di plastik. Sekarang, mobil ini kalau dilihat konstruksinya, kelihatan banget ada yang beda. Kita bisa lihat perbedaan yang paling mencolok adalah tempat pemasangan roller yang hanya ada di depan. Mobil ini tidak bisa dipasangin akar, dan bahkan di sayap samping itu juga tidak ada penempatan roller. Kenapa? Karena mobil ini disiapkan untuk bermain off-road pada zamannya. Oke, sekarang kita lanjut ke build. Selalu berhati-hati pada saat kita memasangkan velgnya Mini 4WD. Jangan ditekan terlalu kencang, karena kita bisa membuat shaftnya jadi bengkok dan tidak bisa dipakai. Ya, pemasangan
velg, ban, dan gear sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke pemasangan terminal dan juga motor. Sebelum kita lanjut, gue mau cerita sedikit tentang motor yang akan dipakai. Di mobil ini gue akan pakai motor Touch Dash, juga motor vintage dari Tamiya, keluaran tahun 1998. Yang unik dari motor ini, dia akan otomatis berhenti kalau mobil kita kena benturan atau nabrak. Dan tentu gue pilih motor ini juga karena matching dengan warna bodinya, sama-sama hijau. Nah, untuk sasis tipe 1, kita disuplai dengan alat ini. Alat ini digunakan untuk memasangkan pinion gear. Caranya seperti ini. Ditekan sampai mentok. Pas udah mentok, dia udah langsung tepat pada posisinya. Dan yang bikin juga unik dan berbeda dari alat pemasangan pinion gear yang disuplai sekarang sama Tamiya, dia juga dilengkapin sama, kalau kalian bisa lihat bentuknya seperti ini jadi alat untuk melepaskan pinion gearnya. Seperti ini. Menarik ya? Ya, mobilnya udah jadi, begini hasil akhirnya. Menurut gue mobil ini indah banget, bagus banget. Dan yang gak kalah penting, gue mau nunjukin fitur Touch Dash yang tadi udah gue sempet jelasin. Sekarang kalau kita nyalain mobilnya, rodanya gak langsung muter. Mobil ini harus dikasih sedikit dorongan. Seperti ini baru dia mau nyala. Dan seandainya mobil ini jalan terus kena benturan, motornya akan berhenti dengan sendirinya. Tentu jangan lupa untuk kita matiin lagi ya. Oke, gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu episode berikutnya.